Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Dewi Sakinah, NIM 200401110263, Manajemen Sumber Daya Manusia, kelas Y. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai leadership skills yang menjadi salah satu bagian dari HR skills. Baik, yang pertama mengenai pengertian dari leadership skills atau kepemimpinan menurut Robbins dan juga Judge pada tahun 2015. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Secara umum, kepemimpinan adalah sesuatu tentang bagaimana seseorang memimpin atau pemimpin dapat mendorong dan membujuk individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang sama serta dapat berusaha sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada juga mengenai teori kepemimpinan. Teori ini menurut Robbins pada tahun 2015 dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama ada teori sifat, kemudian ada teori perilaku, ada teori kontingensi, dan juga ada teori pertukaran pemimpin anggota. Yang pertama mengenai teori sifat. Nah, teori sifat ini berfokus pada kualitas dan karakteristik personal. Contoh karakteristik yang seperti apa, yaitu contohnya seperti kepribadian, emosional, fisik, intelektual, dan juga karakteristik individual lainnya dari seorang pemimpin. Mungkin bisa saya contohkan karakteristik kepribadian, yaitu seperti kewaspadaan, kemudian kepercayaan diri, dan juga integritas pribadi. Untuk karakteristik fisik bisa dicontohkan seperti penampilan, tinggi badan, dan juga berat badan. Selanjutnya ada teori perilaku. Nah, pada teori perilaku ini, pada penelitian yang dilakukan oleh Universitas Ohio, mengidentifikasi menjadi 2 faktor. Yang pertama ada faktor untuk memprakarsai struktur dan juga keramahan. Nah, untuk memprakarsai struktur atau initiating structure adalah sejauh mana seorang pemimpin ini bisa mendefinisikan struktur atau menstrukturasi peranan dan dari para pekerjanya dalam mencapai tujuan. Nah, meliputi perilaku seorang pemimpin yang berupaya untuk mengorganisasi kerja, hubungan, dan juga tujuan. Selanjutnya, faktor yang kedua, yaitu keramahan atau consideration, adalah perilaku pemimpin yang meliputi hubungan pekerjaan seseorang yang dicirikan oleh rasa saling percaya, sehingga para pekerja ini memiliki perasaan untuk saling menghargai dan juga menghormati. Teori yang ketiga ada teori kontingensi. Nah, pada teori ini menjadi 2 bagian, yaitu ada model Fiedler dan juga teori kepemimpinan situasional atau SLT. Pada model Fiedler ini menyatakan bahwa kinerja kelompok yang efektif bergantung pada kecocokan yang tepat di antara gaya pemimpin dan seberapa besar situasi memberikan kendali pada pemimpinnya. Sedangkan untuk teori kepemimpinan situasional atau SLT, yaitu teori kontingensi yang menitik beratkan pada kesiapan dari karyawannya. Jadi, jika para karyawan ini tidak mampu dan tidak bersedia untuk mengerjakan tugas, maka seorang pemimpin harus menjelaskan dan memberi pengarahan secara spesifik. Dan jika para karyawannya ini tidak mampu namun bersedia, maka seorang pemimpin harus memperlihatkan tugas yang tinggi untuk mengkompensasikan kekurangan kemampuan daripada pengikutnya serta orientasi hubungan yang tinggi yang akan membawa karyawan untuk masuk ke dalam tujuan yang pemimpin inginkan. Seperti itu. Kemudian ada teori pertukaran pemimpin anggota atau biasa dikenal dengan Leader Member Exchange atau LMX. Nah, di sini itu menjelaskan bahwa bagaimana nih seorang pemimpin mempengaruhi perilaku pengikutnya atau karyawannya dengan cara menempatkan dirinya seolah-olah menjadi sebagai karyawan atau staf bawahan guna mendapatkan informasi secara real time sesuai dengan keadaan lapangan. Begitu penjelasan mengenai teori
kepemimpinan yang dibagi menjadi 4 teori. Nah, selanjutnya ada manfaat leadership skills. Yang pertama yaitu menyelesaikan konflik. Yang kedua, menciptakan perubahan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, mampu menentukan visi. Dan yang kelima, memotivasi dan juga memberi pimpinan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai jenis-jenis kepemimpinan atau jenis-jenis leadership. Yang pertama ada jenis coaching atau jenis leadership yang coaching. Gaya kepemimpinan ini dikenal atau cenderung memiliki gaya dengan cara membimbing anggotanya. Jadi, dengan cara leadership ini atau dengan cara coaching ini, pemimpin itu dapat dengan cepat mengenali kekuatan, kelemahan, dan memotivasi anggotanya, sehingga pemimpin bisa selalu membantu setiap anggotanya untuk berkembang menjadi lebih baik. Selanjutnya ada autokratik. Nah, gaya kepemimpinan ini tuh cukup keras karena berfokus pada hasil dan efisiensi kerja, cenderung membuat keputusan sendiri dengan kelompok kecil yang dipercayai oleh pemimpin tersebut dengan alasan karena pemimpin menginginkan atau ingin melakukannya sesuai dengan tujuan yang pemimpin inginkan, seperti itu. Kemudian jenis leadership yang selanjutnya adalah servant. Nah, jenis servant leadership ini memfokuskan pada upaya dalam melayani timnya. Biasanya ini mementingkan kebutuhan para anggota dan keefektifan kolaborasi, sehingga pemimpin ini meyakini bahwa ketika kebutuhan pribadi dan profesional para anggotanya terpenuhi, maka akan membawa dampak positif pada kinerja setiap karyawan. Seperti itu. Selanjutnya ada visionary. Gaya kepemimpinan ini cenderung mendorong aktivitas anggotanya pada arah yang bersifat lebih maju, sehingga berfokus pada jangka panjang atau perencanaan pekerjaan jangka panjang. Sehingga pemimpin ini dapat menumbuhkan rasa saling percaya antara bawahan atau antara rekan kerjanya, seperti itu. Selanjutnya ada laissez-faire. Nah, gaya kepemimpinan ini itu mengedepankan kebebasan anggotanya untuk bertindak. Hal ini disebabkan karena pemimpinnya ini lebih berfokus atau lebih membutuhkan banyak waktu pada proyek lainnya, sehingga um, sedikit waktu dalam mengelola karyawannya, atau tidak bisa secara langsung untuk mengawasi anggota karyawannya. Nah, gaya ini atau gaya leadership ini dapat berjalan dengan baik ketika anggotanya ini sudah memiliki pengalaman, sudah terlatih, dan juga hanya membutuhkan sedikit pengawasan saja. Seperti itu. Selanjutnya ada transformational leadership atau gaya kepemimpinan transformasional. Nah, gaya kepemimpinan ini dikenal memiliki fokus yang besar pada komitmen untuk tujuan kelompok atau tim, menekankan komunikasi yang baik dan juga motivasi anggotanya, seperti itu. Dan gaya kepemimpinan ini itu mendorong timnya untuk dapat berinovasi dan juga menciptakan perubahan yang diperlukan sehingga bisa mencapai kesuksesan di masa depan. Yang selanjutnya adalah pace-setter. Gaya kepemimpinan ini identik dengan pengelolaan secara cepat. Jadi, gaya kepemimpinan ini itu biasanya digunakan untuk beberapa project ketika waktu projectnya itu hanya tergolong sedikit atau tidak terlalu banyak, seperti itu. Dan pace-setter leadership ini berfokus pada kinerja yang seringkali itu memiliki standar yang tinggi dan juga pertanggungjawaban yang besar yang harus dicapai oleh setiap anggota timnya, seperti itu. Yang terakhir adalah gaya atau jenis leadership demokratis atau gaya demokratis. Nah, gaya kepemimpinan ini itu pemimpin itu selalu meminta masukan atau pertimbangan kepada setiap anggota timnya dalam mengambil keputusan, sehingga membuat anggota tim atau bawahan pemimpin ini merasa dihargai dan juga merasa selalu didengar oleh pemimpinnya. Seperti itu. Nah, untuk mendukung mengenai pernyataan bahwa
leadership skills ini menjadi salah satu bagian dari HR skills. Kita bisa dilihat pada jurnal, salah satu jurnal yaitu berjudul Identifying and Developing HR Competencies for the Future. Jadi, mengidentifikasi kompetensi HR pada masa depan. Nah, pada jurnal ini terdapat sebuah pertanyaan, yaitu apa saja kompetensi yang dibutuhkan pada HR di masa depan. Nah, pada jurnal ini, untuk mengidentifikasinya itu dilakukanlah dengan cara menuliskan list kompetensi penting seperti apa yang dibutuhkan oleh HR profesional di 3 tahun hingga 5 tahun ke depan yang dilakukan oleh para senior HR yang sudah bergerak di atau sudah ada di level corporate dan juga bisnis. Nah, bisa dilihat pada tabel berikut bahwa 40% senior HR eksekutif itu memberikan atau menuliskan list bahwa leadership abilities ini ada pada urutan keempat. Bisa disimpulkan bahwa leadership abilities ini sangat penting atau dibutuhkan pada kompetensi HR di masa depan. Selanjutnya, masih pada jurnal yang sama, kompetensi penting untuk HR, yaitu ada pada kepemimpinan dan juga kompetensi inti atau leadership and core competencies. Yang pertama ada gaya kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk memberdayakan dan mempercayai orang lain untuk melatih dan mengembangkan dan juga meningkatkan rasa hormat antara satu sama lain, seperti itu. Kemudian ada keterampilan dan juga atribut kepemimpinan atau leadership skill dan attributes. Nah, contohnya di sini adalah kepercayaan diri, kemudian kemauan untuk mengambil resiko, kemampuan untuk mengembangkan dan mengartikulasikan visi, dan juga memimpin sebuah perubahan serta juga menjual ide-ide seperti itu. Selanjutnya ada advokasi change atau change advocacy. Nah, di sini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan yang berdampak pada bisnis dan juga menjelaskan perubahan organisasi yang diperlukan pada setiap perusahaan, seperti itu. Kemudian pentingnya leadership skills. Nah, pentingnya leadership skills ini bisa kita lihat melalui beberapa jurnal. Jurnal yang pertama mengenai pengaruh kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap kepuasan kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan Bank Sulselbar yang dilakukan sesuai dengan jurnal ini yang dibuat oleh Agung Widi Kurniawan. Berdasarkan hasil kajian dan hasil uji, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kepemimpinan ini berpengaruh langsung, positif, dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, yaitu kepemimpinan berpengaruh langsung, positif, dan signifikan terhadap motivasi kerja. Yang selanjutnya, yaitu kepemimpinan berpengaruh langsung, positif, dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, dari 3 pernyataan ini dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan ini sangat berpengaruh kepada kepuasan kerja, kemudian kepada motivasi kerja, dan juga kepada kinerja karyawan. Selanjutnya, jurnal selanjutnya yang dikutip dari jurnal yang dibuat oleh Diki Fernanda mengenai pengaruh motivasi, kepemimpinan diri, technical skills, dan pengembangan sumber daya manusia terhadap produktivitas karyawan Civic Global Makmur, Surabaya. Nah, pada jurnal ini ditemukan bahwa untuk menjadi sangat sukses, sebuah perusahaan membutuhkan pemimpin yang kuat yang bertanggung jawab atas departemennya. Perusahaan membutuhkan pemimpin yang dapat menetapkan tujuan, mengembangkan visi untuk masa depan, dan memotivasi karyawan untuk mencapai visi tersebut. Seorang pemimpin yang kompeten juga dapat mengembangkan
kerangka kerja yang efektif dan melakukan kegiatan sehari-hari secara efektif. Jadi, melalui jurnal tersebut, kita bisa mengetahui bahwa pentingnya leadership skills yaitu sangat berpengaruh pada motivasi kerja, pada kinerja karyawan, dan juga perusahaan ini juga membutuhkan pemimpin yang kuat atau leadership yang bagus atau yang kuat, sehingga bisa bertanggung jawab atas departemen dan juga bisa menetapkan tujuan, mengembangkan visi untuk masa depan, dan juga bisa memotivasi karyawan dalam mencapai visi tersebut. Seperti itu penjelasan mengenai leadership skills. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kurangnya informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.